Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yona Apriliana, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Padanglawe. Berikut adalah video praktik baik saya yang berjudul Melansasi, menentukan pilihan karir dengan strategi layanan berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. SMK Negeri 1 Padanglawe merupakan salah satu SMK negeri yang ada di Sumatera Barat. Terletak di pintu gerbang perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Berjarak 216 km dari pusat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan berjarak 36 km dari pusat kota Kabupaten Darmasraya. Jumlah peserta didik SMK Negeri 1 Padanglawe tahun ajaran 2024-2025 adalah 85 orang. Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi sedang ke bawah, menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap pendidikan sebagai modal di masa depan dan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Terbatasnya akses informasi mengenai peluang pendidikan, beasiswa, dan peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik membuat peserta didik memiliki pikiran dan wawasan karir yang sempit. Pada awal tahun 2024, sebanyak 9 peserta didik kelas 12 SMK Negeri 1 Padanglawe mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri jalur prestasi. Dari 9 orang peserta didik, 4 orang dinyatakan lulus dan yang melanjutkan daftar ulang hanya 2 peserta didik. 2 peserta didik lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkuliahan dengan alasan terkendala biaya. Berdasarkan hasil pengadministrasian angket kebutuhan peserta didik fase F atau kelas 11, tahun ajaran 2024-2025, SKKPD Wawasan dan Kesiapan Karir, dari 18 peserta didik, terdapat 13 peserta didik belum menentukan pilihan setelah lulus SMK. Selaku guru bimbingan dan konseling, saya perlu menindaklanjuti hasil asesmen tersebut sebagai upaya untuk membantu peserta didik menentukan arah dan tujuan karir atau pendidikan lanjut yang akan diambil setelah lulus SMK. Upaya yang saya lakukan selaku guru BK adalah melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan strategi pembelajaran diferensiasi sebagai upaya meningkatkan kesiapan peserta didik dalam merencanakan karir. Topik layanan bimbingan klasikal yang saya laksanakan adalah menentukan pilihan karir dengan strategi layanan berdiferensiasi. Dilakukan dengan 3 tahapan. Tahap pertama adalah diferensiasi konten. Sebelum memulai sesi layanan bimbingan klasikal, saya melaksanakan asesmen sederhana untuk mengetahui minat peserta didik setelah tamat SMK. Melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan keterampilan, atau langsung memasuki dunia kerja. Setelah mengisi asesmen, peserta didik dikelompokkan berdasarkan minatnya masing-masing. Lalu, mereka mengakses materi layanan serta kuis di Google Classroom. Penggunaan media digital Google Classroom dipilih berdasarkan kondisi peserta didik yang merupakan generasi yang sangat dekat dengan teknologi digital. Oleh sebab itu, dalam setiap pelaksanaan layanan BK, saya integrasikan dengan Tipek. Pada Google Classroom, disediakan materi untuk setiap kelompok. Kelompok perguruan tinggi mengakses materi mengenai jenis-jenis perguruan tinggi, jenis program studi, cara mendaftar, serta cara memperoleh beasiswa. Kelompok pelatihan keterampilan mengakses informasi mengenai berbagai pelatihan yang ada, persyaratan, serta peluang kerja di bidang tersebut. Sedangkan kelompok dunia kerja mengakses materi tentang keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, cara mencari lowongan pekerjaan, cara membuat daftar riwayat hidup yang menarik,
dan cara menghadapi wawancara kerja. Yang kedua adalah tahap diferensiasi proses. Pada tahap ini, setiap kelompok berdiskusi mengenai minat, aspirasi, serta tantangan yang dihadapi. Setelah itu, mereka melakukan simulasi. Kelompok perguruan tinggi melakukan simulasi proses seleksi masuk perguruan tinggi. Kelompok pelatihan keterampilan melaksanakan simulasi keterampilan dasar sesuai bidang yang diminatinya. Sedangkan kelompok dunia kerja melakukan simulasi membuat daftar riwayat hidup dan wawancara kerja. Tahap yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pada tahap ini, peserta didik didorong untuk menghasilkan produk yang mencerminkan pemahaman mereka mengenai materi, serta membantu mereka merencanakan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Setelah selesai membuat produk, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka kepada teman-teman sekelas atau kepada kelompok lainnya. Ketika peserta didik melakukan presentasi, dibuka sesi tanya jawab dan refleksi, sehingga peserta didik dapat saling memberi masukan dan menambah pemahaman mereka tentang berbagai pilihan karir setamat SMK. Produk setiap peserta didik berbeda, disesuaikan dengan pilihan karirnya. Berikut produk yang dibuat oleh peserta didik. Berikut adalah komentar peserta didik setelah mengikuti kegiatan layanan. Saya merasa bahagia setelah mengikuti layanan klasikal BK mengenai pilihan karir. Sebelumnya saya masih ragu dalam menentukan pilihan karir saya antara bekerja atau mengikuti kursus. Karena saya kurang pengetahuan mengenai cara mendaftar di dunia kerja. Namun setelah saya mengikuti layanan klasikal ini, saya menjadi yakin dengan pilihan saya, yaitu bekerja. Saya merasa lega setelah mengikuti layanan klasikal dengan topik menentukan pilihan karir. Awalnya, saya ragu dalam memilih jurusan kuliah. Setelah mengikuti kegiatan layanan, saya sudah bisa memilih jurusan kuliah yang saya inginkan. Sekarang, saya akan melaksanakan langkah-langkah dalam mewujudkan pilihan saya. Salah satunya dengan giat belajar agar bisa mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi. Demikianlah video praktik baik yang saya laksanakan di SMK Negeri 1 Padang Lawe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.